Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manifa dengan NIM 222010122014, Prodi Teknik Sipil. Kali ini saya akan melakukan pengerjaan proyek tugas analisis data kualitatif tugas akhir yang diampu oleh dosen saya, Dr. Aan Juhana Sanjaya, MPD, MM, untuk melakukan pekerjaan tugas UAS, yaitu membuat langkah-langkah literatur review menggunakan atlasti dengan minimal 5 artikel atau paper, dan saya menggunakan 6 artikel jurnal untuk melakukan literatur review menggunakan atlasti dengan judul besarnya itu tentang keselamatan dan kesehatan kerja di dalam bidang konstruksi. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang variabel-variabel apa saja yang kita lakukan untuk melakukan review jurnal. Yang pertama adalah kita harus mastiin tentang historical background atau latar belakang historis. Yang kedua, current context atau konteks terkait topik, isu terkait topik yang dibahas dalam jurnal. Yang ketiga, teori, yaitu teori yang digunakan itu apa. Kemudian yang keempat, research gap, keunggulan dari penelitian lain. Kemudian research question atau pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan. Kemudian finding, yaitu bukti terkait hasil, temuan, atau penjelasan. Dan yang keenam, methods, jenis penelitian, subjek informasi, serta analisis data. Selanjutnya langsung masuk saja ke segmen pertama, yaitu membuat nama project. Langsung saja kita membuat nama project. Kita namain nama project sesuai tugas saja, yaitu literatur review. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dari atlasti. Kemudian segmen kedua yaitu kita masukin dokumen-dokumen yang mau kita review dengan add dokumen. Karena sebelumnya saya sudah mencari dokumen yang mau dijadiin bahan untuk penelitian, maka kita cari saja foldernya. Biar cepat, kita langsung sekaligus saja masukin ke 6 jurnal tersebut. Ini sedang menunggu proses input data. Nah, jika dokumen di sini itu sudah ada 6, berarti dokumen yang kita masukin itu sudah masuk semua. Dengan kita lihat di sini. Ini adalah dokumen-dokumen yang tadi kita masukin ke atlasti. Kemudian selanjutnya kita melakukan
rename per jurnal atau per dokumen. Kita buka dulu. Ini adalah dokumen yang pertama. Selanjutnya kita melakukan rename. Gunanya biar kita tahu gitu, ini tuh kita sedang menganalisis jurnalnya siapa. Caranya klik kanan, kemudian rename Marsha. Kemudian yang kedua juga sama, dan seterusnya. Kalau kita sudah merename semua dengan nama penulis masing-masing, kita selanjutnya melakukan coding. Yang pertama, ini adalah dokumen yang pertama mau kita coding. Kita bisa besarin untuk memudahkan dalam pembacaan. Karena tadi ada beberapa variabel yang mau kita jadiin kata kunci untuk melakukan analisis, jadi kita harus tahu gitu isi dari jurnal ini tuh tentang apa, apakah historis, isu, teori, keunggulan, pertanyaan, kemudian apakah ini tuh bukti terkait atau jenis penelitian. Kita langsung saja melakukan review dengan membaca secara rinci dan teliti. Di sini ada aspek keselamatan kerja yang perlu diamati mengikuti kesehatan dan keamanan kerja. Nah, ini merupakan karena di awal itu merupakan aspek, berarti aspek itu berkaitan dengan kenyataan atau yang sering digunakan untuk menggambarkan komponen-komponen atau bagian di dalam konteks. Maka ini merupakan teori. Caranya ketika kita blok yang menurut kita ini itu bagian dari teori, selanjutnya kita melakukan coding dan klik kanan apply code. Kita namain sebagai teori karena sesuai dengan tadi kan merupakan kan aspek, yang berarti aspek itu sering digunakan untuk menggambarkan komponen atau bagian di dalam konteks. Maka kita ketik teori. Dan enter. Nah, ini sudah tercoding ya teman-teman.
Selanjutnya kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan ke paragraf selanjutnya, karena di sini itu ada upaya penegakan pelaksanaan program K3, ini termasuk question, karena upaya itu berfokus pada langkah-langkah atau strategi-strategi yang diambil untuk memasukkan penerapan K3. Jadi ini merupakan question atau pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita bisa blok juga. Nah, pada paragraf berikutnya ini berdasarkan data yang ada bahwa terdapat berbagai jenis risiko. Maka ini masuknya ke model historical background. Nah, berikut adalah tindakan pengendalian risiko seperti diwajibkan untuk menggunakan APD, mengikuti SOP, itu tuh termasuk ke finding, yaitu bukti terkait hasil atau temuan dan penjelasan. Karena dengan kita tahu harus menggunakan APD, mengikuti SOP, itu tuh research hasil dari penelitian. Jadi ini masuk ke finding. Oke. Lanjut ke pendahuluan. Berikut ada data internasional Labor Organization atau ILO. Ini tuh masuk ke current issue, karena ini adalah konteks terkait topik ya teman-teman. Karena ini terdapat kasus kecelakaan setiap harinya dialami para buruh dari setiap 100.000 tenaga kerja, dan 30% diantaranya terjadi di sektor konstruksi. Jadi ini adalah isu atau konteks yang terkait dari jurnal tersebut. Kita coding. Kita lanjut. Nah, berikut adalah yang saya blok ini, kurang lebih adalah teori yang terkait, karena di dalamnya berisi penjelasan tentang pelaksanaan program K3, terus manajemen risiko yang meliputi analisis risiko, serta perancangan upaya pengendaliannya. Jadi ini termasuk teori.
karena teori sebelumnya itu sudah tercoding, maka kita bisa tambahin di sini itu enter. Nah, dari yang saya blok ini juga karena berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini, yaitu pendekatan Hiraj. Maka ini merupakan metode karena metode sendiri terkait tentang jenis penelitiannya, terus subjek atau informasi dan analisis data. Karena ini merupakan menunjukkan atau menampilkan metode yang digunakan, maka ini adalah metode. Kita buat codingan baru karena sebelumnya belum ada metode. Nah, berikut adalah beberapa tujuan dari penelitian ini. Ini merupakan isu karena terkait dengan hal-hal yang bersangkutan di dalam penelitian ini. Jadi kita masukin ke isu. Ini ya. Lanjut. Kita masuk ke metode. Nah, karena ini adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi literatur. Studi literatur itu jenis penelitiannya ya, maka ini juga termasuk ke metode. Lanjut. Karena ini berupa definisi tentang risiko, maka ini merupakan teori. Karena sebagai pendukung untuk hasil maksimal dari topiknya ya. Jadi ini masuk ke teori. Kemudian kita lanjut. Karena ini juga merupakan definisi atau pendukung, teori pendukung, berarti ini masuk ke variabel teori juga untuk kita coding. Lanjut ke tahapan Hiraj. Karena pada tahapan Hiraj juga berisi tentang definisi tentang identifikasi bahaya, kemudian penilaian risiko juga, jadi ini juga masuk ke dalam variabel teori. Nah, sedikit menjelaskan tentang tabel-tabel di sini, itu penjelasan tentang rinci gitu dari uraian-uraian. Nah, yang saya blok ini adalah tindakan pengendalian risiko yang dimiliki beberapa cara, yaitu berarti ini tuh bagian dari bukti terkait hasil temuan, yaitu temuan dari data-data yang diketahui pada jurnal ini. Karena ini adalah bagian dari hasil temuan,
maka ini masuk ke variabel finding, karena finding merupakan bukti terkait hasil atau temuan dan penjelasan. Lanjut. Job Safety Analysis atau JSA. Ini merupakan teori karena mengandung definisi tentang penjelasan JSA. Jadi ini masuk ke variabel teori. Ini merupakan finding karena mengandung tentang hal yang dimaksudkan untuk mendapatkan mengetahui potensi bahaya sehingga dapat dikembangkan solusi. Berarti ini merupakan finding. Karena finding bukti terkait hasil, temuan, dan penjelasan. Jadi ini masuk ke variabel finding. Teman-teman, ini merupakan metode karena berisi tentang jenis penelitian yang digunakan. Jadi ini masuk ke variabel metode. Dan pada kesimpulan ini berupa tentang finding, karena finding sendiri bukti terkait hasil. Biasanya kesimpulan itu kan berisi tentang bukti atau research kumpulan dari teori-teori yang dibahas tadi. Jadi ini merupakan finding, karena kesimpulan juga berisi tentang temuan atau penjelasan bukti yang terkait hasilnya. Jadi ini masuk ke variabel finding. Kemudian di sela-sela finding, sepertinya di bagian sini itu ada research gap ya, karena ini juga masuk ke dalam keunggulan dari penelitian-penelitian lain. Jadi kita bisa coding juga ke research gap. Karena di sini belum ada, jadi kita bikin deh. Oke, untuk artikel jurnal yang pertama kita sudah melakukan coding selesai. Jadi yang kita dapetin dari mengcoding tadi yaitu ada 18 coding. Yang di 18-nya itu terdiri dari current context atau isu itu ada 2, finding ada 4, historical background ada 1, methods ada 3, research gap ada 1,
research question ada 1, teori, model atau framework itu ada 6. Dari jumlah-jumlah coding tersebut itu sama ya dengan jumlah keseluruhan. Jadi keseluruhan dari ini tuh ada 18. Jadi harus balance antara codingan sama jumlah coding. Kayak gitu. Dan untuk karena tadi jurnal pertama itu sudah selesai, kita lanjut ke jurnal kedua. Kita bisa besarin karena ini terlalu kecil dengan cara menggeser. Caranya sama kayak yang pertama. Kita berfokus ke 7 variabel. Ini masuk ke historical ya. Disclaimer untuk mempersingkat waktu, mungkin saya bisa mengerjakan secara cepat, tapi tetap sesuai kok dengan 7 variabel atau kata kunci melakukan literatur review. Kita lanjut ya. Ini merupakan metode karena menggunakan metode dari teks yang saya blok karena ini adalah data hasil produksi hasilnya, jadi ini masuk ke methods karena methods itu jenis penelitian, subjek atau informasi, dan analisis data, jadi hasil dari analisis data. Maka ini masuk ke variabel methods. Lanjut. Nah, ini adalah teori. Karena teks yang saya blok ini adalah pendukung dari hasil analisis data tadi, jadi ini masuk ke teori. Sebentar, ini sepertinya terlewat ya. Nah, kalau misal kita ngebloknya itu kelebihan, maka bisa kita kurangi.
ini bakal secara otomatis bisa bener ya, sesuai keinginan kita melakukan coding. Sorry karena ada kepleset di tangan. Oke, lanjut. Karena ini adalah salah satu hasil dari penelitian, karena di sini namun ada kendala yang masih terjadi adalah kebisingan dari alat-alat produksi. Tentunya ini juga masuk ke metode. Lanjut ya. Nah, karena di tengah-tengah coding yang kita coding sebagai metode terdapat finding sepertinya, yaitu dari sini sampai ini merupakan finding. Kemudian pada tag yang saya blok juga ini masuk ke dalam finding juga. Nah, karena ini adalah kesimpulan di mana menyebutkan bahwa terdapat pengaruh antar beban kerja terhadap kinerja karyawan di PT Sabar Dana Manado. Berarti ini masuk ke finding. Jadi di dalam metode ada finding, bisa kita play coding.
yang di blok ini merupakan hasil perhitungan yang didapatkan setelah teori yang di atas. Berarti ini masuknya ke variabel thinking, karena thinking sendiri merupakan analisis data atau temuan, ini itu temuan yang terkait dari hasil dan penjelasan. Jadi ini masuk ke variabel thinking. Nah, pada bab kesimpulan di jurnal kedua yang kita review, biasanya kesimpulan ini kan berisi tentang kesimpulan dari teori-teori di atas dan dari penelitian, maksudnya dari penelitian yang sedang dibahas. Jadi pada kesimpulan ini setelah saya baca, ini merupakan finding karena bukti terkait hasilnya, kemudian temuan, dan sedikit ada penjelasan. Jadi pada kesimpulan di jurnal kedua itu masuknya ke finding. Kita coding finding. Oke, selesai untuk dokumen kedua. Kita lihat. Nah, pada dokumen kedua kita sudah melakukan coding sebanyak 35. Berbeda ya dengan PDF yang pertama atau jurnal yang pertama. Dan bisa kita lihat dari sini total codes-nya itu bertambah ya, karena kita sudah melakukan 2 analisis atau 2 review jurnal. Jadi nanti codingnya itu bakal jauh lebih bertambah ketika kita menambahkan coding secara berterusan. Oke, jurnal kedua sudah selesai. Nanti kita lanjut ke jurnal ketiga. Oke, selanjutnya kita lanjut ke jurnal artikel yang ketiga. Setelah kita nge-review jurnal kedua, mari kita lanjut ke yang ketiga. Kita lihat ketiga. Caranya sama, kita sesuai dengan kata kunci yang ketujuh variabel tadi, seperti historical, isu atau konteksnya, teorinya, finding, question, methods atau research gap. Dan ini kita mulai saja ya. Di sini terlihat bahwa abstraknya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita analisis kata demi kata agar yang kita coding itu tidak hanya mengcoding saja, jadi tetap mengambil makna yang sesuai dengan variabel yang kita tentuin dari awal. Mari kita baca terlebih dahulu.
Nah, mungkin dari teks yang saya blog ini termasuk sedikit saya jelaskan tentang perusahaan ini tuh terdiri dari area atau terdiri dari 4 area, yaitu feed mill, raw material area, terus silo area. Itu tuh masuknya ke historical karena ini termasuk ke latar belakang perusahaan. Jadi kita coding sebagai historical. Lanjut, kita baca lagi. Nah, menurut saya pada teks yang di blog ini merupakan methods. Kenapa? Karena di situ menjelaskan bahwa metodenya itu menggunakan 3 hal, yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Kemudian datanya juga diperoleh dari wawancara, observasi, serta data dari perusahaan. Jadi ini masuk ke variable methods. Kita coding. Lanjut. Dari teks yang saya blog, bahwasanya di sini menjelaskan tentang di situ tuh masih ada aktivitas yang bahaya dan memiliki risiko yang tinggi, maka ini termasuk ke variabel isu karena ini konteksnya. Kita coding masuk ke mana ya isu ini. Lanjut guys. Oke, sisanya adalah di sini menjelaskan kurang lebihnya itu menjelaskan tentang gimana dapatnya menurunkan presentase risiko yang tinggi di gudang bahan baku. Jadi ini merupakan salah satu goals dari penelitian. Jadi ini merupakan kelebihan penelitian yang dipunya. Jadi maksudnya tuh kelebihan dari jurnal ini antara jurnal penelitian yang sedang saya review dengan jurnal yang lain. Jadi ini merupakan kelebihannya atau keunggulannya. Jadi masuknya ke research gap. Oke. Sudahlah bahasa Inggris, kita masuk ke pendahuluan. Kita baca. Karena di sini menjelaskan tentang definisi tentang perusahaan dari judul jurnalnya, maka ini termasuk ke dalam teori. Karena ini merupakan definisinya ya, jadi masuk ke teori. Kita blok dan coding ke teori. Oke, lanjut. Nih. Karena di sini juga menjelaskan tentang definisi metode Hiraj, maka ini juga masuk ke teori karena ini sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Jadi kita coding sebagai teori. Lanjut.
Nah, yang ini menurut saya adalah masuk ke variable methods. Kenapa? Karena ini menjelaskan tentang pengolahan data yang akan dilakukan dengan metode hierarchy yang terdiri dari identifikasi bahaya, kemudian penilaian risiko, serta pengendalian risiko. Jadi ini masuk ke variable methods. Oke. Nah, pada kesimpulan ini termasuk ke dalam feeding. Kenapa? Karena ini merupakan bukti terkait hasil penelitian. Kemudian juga ada temuan dan penjelasan. Jadi, kesimpulan ini masuknya ke variabel feeding. Kita coding feeding. Oke. Selesai untuk dokumen ketiga. Mari kita lihat untuk dokumen yang ketiga kita sudah berhasil mengcoding sebanyak 22 coding. Dan ini pasti sesuai dengan list variabel yang kita tentuin. Jadi pasti balance ya. Nanti kita lanjut untuk mengcoding ke jurnal artikel yang keempat. Oke, selanjutnya kita lanjut ke dokumen yang keempat atau jurnal artikel yang keempat. Masuk deh. Nah, ini adalah jurnal yang saya pilih dan urutan yang keempat yang berjudul Identifikasi dan Perencanaan Risiko K3 pada Proyek Konstruksi Gedung. Ini sesuai ya dengan judul besar atau tema yang saya tentuin tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Mari kita langsung saja untuk mengcoding. Caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu terdapat ada 7 variabel. Jadi kata kuncinya itu sama kayak sebelumnya. Mari kita mulai. Nah, ini kurang lebih sepertinya masuk ke dalam variabel historical background. Karena secara nggak langsung di sini menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian. Jadi kita masukkan ke variabel background. Caranya sama. Nah, ini. Oke, lanjut. Nah, ternyata di dalam historical background ternyata ada isu juga. Jadi kita bisa masukkan
dari yang codingan tadi termasuk ke dalam historical background, ternyata di dalamnya juga ada isu atau konteks tentang judul jurnal tersebut. Di sini bisa kita langsung coding masuk ke isu. Lanjut ya. Nah, ini masuk ke dalam research gap karena merupakan keunggulan dari penelitian lain. Di sini menjelaskan kurang lebihnya kayak tentang perbandingan dengan jurnal yang lain. Ini mungkin jadi daya tarik dan bisa menjadi keunggulan yang dipunya dari judul jurnal ini. Kita langsung coding masuk ke research gap. Lanjut. Nah, ini adalah objek penelitian adalah proyek pembangunan gedung. Berarti ini masuk ke methods ya teman-teman. Jadi langsung saja teks yang saya blok, saya coding dan masuk ke method. Nah, ini merupakan masuk ke finding karena di situ secara nggak langsung menjelaskan tentang bukti terkait hasil temuan dan penjelasan. Jadi langsung kita coding dan masuk ke variabel finding. Saya kerjakan secara cepat, tetapi tetap mengikuti aturan 7 variabel. Jadi nanti sesuai dan tetap membaca dengan teliti agar menghemat waktu durasi. Nah, berikut dari yang saya blog ini tentang bagaimana membuat program kerja K3 proyek yang komprehensif yang meliputi identifikasi, penilaian, pengukuran, penanggulangan, dan pengawasan risiko. Berarti ini merupakan question atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam jurnal. Jadi kita masukin teks ini ke dalam variabel question, yaitu nih, risk question.
Jadi menurut saya pada urutan seperti A itu jenis pekerjaan, pada setiap pekerjaan masih banyaknya kegiatan, teknologi yang menunjang kegiatan, banyaknya pihak-pihak yang terkait, banyaknya tenaga kerja, tingkat pengetahuan, dan khususnya ini itu masuk ke dalam finding. Kenapa? Karena ini adalah bukti terkait hasil dari pernyataan di atas. Kemudian juga ada sebuah temuan, bisa disebut juga sebagai temuan serta penjelasan. Jadi kita blok ini sebagai coding variable finding, karena ini merupakan bukti terkait hasil pernyataan di atas. Oke, lanjut. Nah, dari teks yang saya blok ini merupakan metode, karena di dalamnya itu menjelaskan tentang beberapa metode, yaitu matriks penilaian risiko, kemudian hasil analisisnya, klasifikasi risikonya. Jadi ini bisa masuk ke dalam variabel methods. Jadi kita langsung coding dan ke methods. Nah, dari teks yang saya blok, bahwasanya di sini menjelaskan tentang beberapa metode dalam pembangunan gedung atau dalam beberapa bentuk kegiatan. Otomatis ini juga beberapa metode dalam pembuatan gedung kan. Seperti safety induction, safety TDK, safety meeting, safety patrol, training K3, pemasangan rambu-rambu K3, itu masuk ke dalam metode, karena ini bagian dari metode pembangunan proyek gedung dari judulnya. Seperti itu. Jadi kita langsung coding dan langsung coding ke metode ya. Nih.
Ini adalah kesimpulannya. Biasanya kesimpulan itu adalah finding. Kenapa? Karena di kesimpulan itu biasanya mengaitkan bukti hasilnya, juga temuan dan penjelasannya. Jadi di kesimpulan kita bisa coding sebagai variabel finding. Oke, selesai sudah pada jurnal keempat. Bisa kita lihat pada jurnal yang keempat kita sudah berhasil mengumpulkan 33 coding. Dan ini pasti balance sama keseluruhan dari jurnal yang pertama sampai keempat ini. Ini adalah lisan variabel yang kita coding. Jadi nanti kita lanjut ke data yang kelima atau jurnal yang kelima. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke jurnal yang kelima. Siapakah? Lalu kita bisa klik di sini. Nah, ini adalah jurnal yang kelima yang saya mau review. Caranya sama kayak sebelumnya dan menggunakan 7 variabel atau 7 kata kunci untuk melakukan review jurnal. Kita langsung saja. Ini adalah abstraknya. Bisa kita besarin sebentar. Nah, dari yang saya blok ini merupakan historical background. Kenapa? Karena ini adalah latar belakang dari penulis yang dibuat untuk melakukan penelitian atau isi dari jurnal tersebut. Jadi kita langsung coding dan masuk ke historical background. Oke, lanjut. Nah, ini masuk ke dalam finding ya, teman-teman. Nah, ini merupakan metode karena di sini menyebutkan bahwa hal ini diwujudkan dalam bentuk kinerja penerapan penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 9 Tahun 2008 dan nilai 88,295%. Jadi ini merupakan metode dalam penulis ambil untuk menyelesaikan jurnalnya. Langsung saja kita ke metode. Kemudian lanjut. Nah, ini merupakan finding karena terdapat terkait hasil atau penjelasan atau temuan. Jadi kita masuk ke coding finding ya.
Nah, untuk teks yang saya blok juga, ini merupakan finding karena ini bukti terkait hasil pada pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Jadi ini masuk ke variabel finding karena terdapat bukti terkait hasil penelitian. Langsung kita coding dan masuk ke variabel finding. Nah, ini adalah question. Kenapa? Karena di situ terpapar atau terlampir bahwa mengapa perlu adanya SMK 3. Sistem manajemen diperlukan untuk meningkatkan upaya K3 yang dijalankan dengan perusahaan agar berjalan secara efisien dan efektif. Karena di sini ada kalimat mengapa, maka ini masuk ke search question atau pertanyaan yang ada di dalam jurnal ini atau pertanyaan yang ada pada penelitian kali ini. Jadi langsung kita blok dan coding masuk ke risk question. Nah, pada ini terdapat tentang penulisan ini dilakukan berdasarkan pada hasil penelitian dan monitoring serta evaluasi komponen utama menyelenggarakan SMK 3 yaitu meliputi di bawahnya. Namun dari penulisan sampai SMK 3 atau meliputi ini bagian dari finding. Kenapa? Karena ini adalah temuan atau penjelasan yang akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi kita langsung mengcoding dan masuk ke variabel finding. Ini adalah bagian dari feeding. Kenapa? Karena di sini menyatakan. Karena feeding itu kan berkaitan dengan bukti yang terkait atau bukti terkait hasilnya. Jadi karena di sini ada kalimat dinyatakan, berarti ini masuk ke variabel feeding. Langsung kita coding masuk ke feeding. Kemudian pada kesimpulan juga, karena biasanya kesimpulan itu, saya ulang lagi, kesimpulan itu biasanya berisi tentang bukti terkaitnya, temuannya, dan penjelasan atau resum dari awal hingga akhir
jurnal, maka kesimpulan ini masuk ke dalam finding juga karena terkait hasilnya atau terkait dengan bukti hasil, temuan, dan penjelasan. Oke, untuk untuk jurnal yang kelima sudah selesai. Bisa kita lihat total codingnya ada 37 dari jurnal yang kelima. Nanti kita lanjut ke jurnal yang keenam. Oke, jurnal yang kelima sudah selesai. Jadi kita lanjut ke jurnal yang keenam. Sama saja, mari kita masuk ke jurnal yang keenam. Kita bisa perbesar biar kita bisa jelas untuk membacanya dan mengkajinya seperti yang sudah-sudah. Jadi nanti kita melakukan review jurnal dengan 7 variabel, sama kok kayak tadi. Kita mulai saja, tidak usah berlama-lama. Nah, pada codingan yang pertama yang saya baca ini merupakan historical background, karena di sini sedikit menjelaskan tentang latar belakang penelitian ini yang akan diteliti mengenai identifikasi risiko K3. Jadi ini tuh latar belakang dari jurnalnya. Maka kita masuk ke historical background. Langsung saja kita coding dan masuk ke historical background. Kemudian ini merupakan metode, karena di sini memaparkan tentang metode penelitian menggunakan matriks penilaian risiko yang bersumber dari AS atau NJS dan sebagainya. Karena ini menjelaskan tentang metode penelitian, maka ini kita masuk atau kita coding dan masuk ke list method. Lanjut. Ini sendiri merupakan finding karena ini berupa temuan yang ada pada jurnal tersebut. Jadi langsung saja kita coding dan masuk ke coding list finding atau list coding. Oke, lanjut. Nah, pada teks yang saya blog ini merupakan teori, karena di sini menjelaskan tentang manajemen risiko, proses dan struktur dalam mengelola suatu risiko secara efektif dan terencana dalam suatu sistem manajemen yang baik. Jadi kita langsung coding ke teori. Nah, saya menemukan tentang isu nih pada paragraf berikut. Karena di sini menjelaskan tentang konteksnya, di mana semakin tingginya angka kecelakaan kerja di tempat kerja di Indonesia. Dan di sini juga sedikit menjelaskan tentang maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana mengidentifikasinya, menilai dan menanggulangi atau penanganan terhadap risiko K3 terhadap proyek konstruksi gedung.
Jadi ini merupakan bagian dari isunya atau konteks dari penelitian tersebut. Langsung saja kita coding dan masuk ke list coding isu atau research question. Oh, sorry. Current context atau issue, maaf. Karena ini kan konteksnya ya, masalahnya, isunya. Jadi kita langsung coding. Lanjut. Nah, ini sendiri merupakan finding karena terkait dengan temuan dan hasil dan sedikit ada penjelasan. Jadi ini merupakan finding. Jadi kita bisa tambahin list codingnya ke finding. Lanjut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini tuh methods karena memaparkan tentang tahapan-tahapan dalam proses manajemen risiko, mulai dari menentukan konteks, identifikasi bahaya, analisis risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko. Jadi ini merupakan metode ya, karena metodenya. Langsung kita coding dan masuk ke list coding method. Oke. Nah, ini sendiri merupakan teori karena sebagai pendukung dan menjelaskan secara singkat tentang implementasi K3. Nah, ini merupakan finding juga ya, karena berupa temuan. Di sini penemuannya berdasarkan standar AS NZS 4360. Jadi kita masuk ke finding tadi ya. Nah, ini adalah masuk ke dalam variabel methods. Kenapa? Karena di sini menjelaskan tentang metode penelitian dalam isu terkait dengan jurnal ini. Jadi kita langsung masuk ke list coding methods. Nah, ini adalah berupa finding karena di sini menjelaskan tentang variabel penelitian yang dijadikan variabel dalam pembuatan kuesioner. Jadi ini masuk ke finding karena terkait bukti hasil atau bukti terkait hasilnya ya dari penerapan, maksudnya dari yang dibahas di atas sebelumnya. Jadi kita langsung masuk ke list coding finding. Nah, ini termasuk teori karena sebagai penguat untuk segala sesuatu yang melibatkan penelitian. Jadi kita langsung coding dan masuk ke teori. Nah, ini sendiri merupakan metode karena di sini menjelaskan tentang
SPSS itu kan sebuah aplikasi untuk melakukan analisis. Jadi ini merupakan salah satu metode lagi dalam penelitian yang dibahas. Jadi kita langsung ke list coding methods. Nah, ini sendiri adalah teori karena sebagai penguat dari banyaknya penelitian di dalam jurnal ini yang dibahas. Jadi kita langsung masuk ke list coding teori. Langsung saja. Ini kurang dan lebihnya merupakan teori. Jadi kita masukin ke dalam list coding teori. Nah, ini merupakan finding karena terkait dengan temuan lagi, karena di situ menjelaskan tentang ranking risiko berdasarkan standar AS/NZS 4360. Jadi ini masuk ke dalam finding lagi. Langsung kita coding dan masuk ke finding. Nah, ini merupakan salah satu metode lagi nih, karena di sini menjelaskan tentang dilakukannya uji statistik SPSS menggunakan metode uji Wilcoxon atau Wilcoxon. Tuh, jadi ini masuk ke metode lagi. Langsung ke methods. Lanjut. Ini adalah tabel hasil perangkingan berdasarkan pekerjaan. Karena ini adalah hasilnya, maka ini merupakan finding ya teman-teman. Karena finding itu kan bukti terkait hasilnya dari penemuan dan penjelasan. Jadi semua ini merupakan finding. Oke. Nah, pada kesimpulan sendiri ini merupakan finding. Kenapa? Karena biasanya kesimpulan ini kan berisi tentang hasil-hasil riset penelitian atau bukti-bukti terkait hasilnya, bukti-bukti terkait penelitiannya. Jadi pada kesimpulan dan saran ini kita masukkan ke list coding finding karena berisi tentang bukti terkait penelitian atau hasil terkait penelitian. Oke, jadi pada jurnal yang ke-6 dan yang terakhir, kita berhasil mengcoding sebanyak 20 coding di jurnal atau urutan ke-6 ini. Jadi selanjutnya, tadi kan kita sudah selesai nih mengkode jurnal yang ke-6. Jadi hasil codingnya yaitu terlampir di codes ini. Dan hasilnya pasti sama atau nilai codingnya itu bakalan sama dengan codingan yang di atas ini di jurnal. Kemudian itu tuh
tadi kita sedang melakukan proses mengekstrak artikel yang sudah kita review. Sebenarnya tahap literatur itu ada dua, yaitu proses ekstrak dan mengsintesis. Jadi tadi kita melakukan proses mengekstrak atau kita melakukan coding, dan selanjutnya kita melakukan proses mengsintesis, yaitu menarasikan apa yang kita coding, caranya mengeluarkan kode-kode. Lanjut saja ke tahap selanjutnya. Kita masuk ke home, lalu kita ke managers dan ke codes, dan pilih codes lagi. Nah, ini adalah tampilan variabel yang kita coding, dan pasti ini adalah lampiran yang sama dengan coding yang ada di sini atau variabel-variabel yang di sini. Jadi maksudnya variabel di sini itu sama dengan variabel yang ada di sini, karena memang di sini itu perpindahan dari network ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap analisis coding. Jadi kita masuk ke contoh, misalnya kita ngambil ke current contact. Kemudian kita langsung ke report. Habis itu kita bisa lihat di sini. Karena tadi kita hanya mengambil satu variabel, yaitu current contact, maka di sini akan ada satu item saja. Akan tetapi karena kita melakukan 7 variabel atau melakukan literatur review jurnal 7 variabel, maka kita klik all items, yaitu ada 7 variabel. Kemudian kita create report. Kita perbesar. Bersabar karena perlu loading. Nah, ini adalah report literatur review. Di sini terdapat ada current context atau isu, finding, kemudian historical background, teori, question, methods, research gap. Jadi di sini sudah tercantum semua. Bisa kita lihat contohnya di sini ada yang pertama itu ada Marsha. Marsha itu penulis dari jurnal yang pertama saya review, di mana di sini mengatakan bahwa ILO mencatat setiap hari terjadi sekitar 6.000 kecelakaan kerja fatal di dunia. Dan di sini ada Fanny, Oleh, dan Ali mengatakan bahwa terdapat beberapa kendala yang membuat kinerja karyawan tidak stabil atau mengalami penurunan, yakni berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan atau K3. Kemudian jangan lupa kita save. Kita klik save. Nah, kita save sesuai dengan yang kita mau ya. Kemudian kita cari, kita masukkan ke sini saja. Kita beri nama hasil literatur review. Kita namain ini saja ya. Kemudian kita bisa pilih ada PDF, ada Word, dan kita ngambil di Word dokumen saja ya, agar bisa diedit-edit sesuai dan keinginan kita. Langsung kita simpan. Nah, udah ke save ya. Habis itu, tahap selanjutnya adalah tahap analisis coding. Jadi bagaimana membuat network view. Langsung kita close.
kita langsung ke sini ya. Karena kita mau menganalisis seluruh jurnal, maka kita blok ke-6 jurnal yang saya teliti atau saya analisis. Jadi dengan cara shift. Nah, ini sudah keblok semua. Kemudian klik kanan. Habis itu open network. Nah, kita tunggu. Kita perbesar ya, biar kita bisa luas. Habis itu kita blok semua. Klik kanan. Kemudian add next word. Nah, kita pilih code. Nah, ini adalah network view atau hubungan antara ke-6 artikel. Kita bisa hilangin ini biar nggak semrawut, tapi kita pakai aja. Kemudian kita klik layout. Ini sesuai keinginan kita mau yang mana. Nah, ini adalah hubungan antara ke-6 artikel yang saya review. Kita bisa pakai ini, bisa pakai ini. Tuh, cantiknya sesuai dengan keinginan kita saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian tugas analisis data kualitatif tugas akhir saya untuk tugas UAS. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.